pertama mereka. Dan inilah dia Delta Sidoarjo asuhan pelatih Mustaqim. Ya, kita melihat di sini bahwa Delta tidak mengalami masalah dengan susunan pemain. Seperti biasa di lini depan kembali mereka mengandalkan Marcio Souza bersama dengan seorang Cristiano Lopez. Didukung oleh Danilo Fernando dan kita melihat bagaimana Ferry Aman Saragi akan tetap menopang lini tengah. Dan sekarang waktunya kita saksikan ini merupakan tim Persib Bandung asuhan pelatih Jovo Čukovic. Ya, kita melihat di sini bahwa Persib pun tampil dengan full tim. Atep tetap bermain, Haryono kembali kepada kandangnya dan kita melihat di sini di lini depan masih dipercayakan Christian Gonzalez dengan seorang Pablo Frances dan kita melihat bahwa ini adalah ujian tersendiri bagi seorang penonton. Wasit Jody Pereira segera akan meniupkan peluitnya dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Ferry Aman Saragi berhasil direbut kali ini Siswanto yang kembali bermain bersama Persib Bandung setelah sempat bermain satu musim bersama Persema Malang. Kembali kali ini sebuah peluang Pablo Frances, Anang Ma'ruf, dan Danilo Fernando. Ya, pelanggaran terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ini hal yang memang harus dilakukan oleh Maman ya terhadap Lopez. Ia langsung menerjang seorang Cristiano Lopez agar ia tidak memiliki ruang gerak untuk memberikan passing ke depan. Dan sekilas tadi kita melihat skill seorang Danilo Fernando yang tampaknya hidup kembali musim ini. Di pertandingan pertama sudah bisa mencetak gol. Kemudian di pertandingan kedua ini meskipun di menit awal terlihat ia tampil sangat bergairah. Ihsan Ali kali ini mencoba menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari Delta Sidoarjo. Gagal dia. Kali ini adalah Khairul Masuda, salah satu gelandang bertahan yang tampil luar biasa musim lalu bersama Delta Sidoarjo di Liga Jos Indonesia. Kembali Khairul Masuda, Marcio Souza, dan Danilo Fernando. Sebuah gerakan tangan yang dilakukan oleh Atep. Ya. Jovo Čukovic. Ya, mungkin satu masalah yang menjadi di Persib Bandung yaitu dalam hal komunikasi ya. Kita melihat tadi Atep sebenarnya adalah pemain yang difokuskan untuk menyerang. Tetapi ternyata ia berada di lini tengah untuk melakukan halauan dari penyerangan tim lawan. Sehingga ini terlihat bahwa peran yang sebenarnya harus dimainkan Haryono justru dimainkan oleh Atep. Ya, bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim. Dan Pablo Frances berkali-kali mencoba melakukan sebuah solo run dan dihentikan. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances melakukan sebuah pergerakan dan ya. Cukup keras memang. Bagaimana penghentian dilakukan oleh Mujib Ridwan. Ya, memang tidak ada niat tadi untuk mengamankan bola dan ini adalah ciri khas Pablo Frances ya. Ia sering berlari bersama bola, melakukan dribbling. Namun saya pikir memang lebih penting bagi Pablo adalah bagaimana ia bisa membantu Christian Gonzalez untuk mencetak gol. Di pertandingan pertama kita melihat bagaimana Frances sangat kesulitan untuk memperoleh ruang gerak ataupun menyulitkan lini belakang pertahanan lawan. Sutikno. Sebuah dorongan tadi dari Atep terhadap Sutikno. Kembali bermain di posisi aslinya seorang Atep di sayap kanan dari Persib Bandung setelah 2 musim terakhir sempat bermain di posisi sayap kiri dan bahkan sempat dipasang beberapa kali menjadi seorang penyerang. Maman Abdurrahman. Siswanto tadi meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persib Bandung yang memang dalam 6 kali pertemuan terakhirnya bersama Delta Sidoarjo mereka berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan hanya 2 kali kekalahan dan berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 7 gol. Bahkan di pertemuan terakhir mereka, Persib Bandung mampu unggul 6-1 ketika pertandingan berlangsung di kandang dari Persib Bandung. Dan ketika pertandingan berlangsung di Delta Sidoarjo pun, Persib berhasil unggul dengan skor 2-0. Ketika itu gol dicetak oleh Hilton Moreira dan juga Erlangga Sucipto. Terakhir kali Delta Sidoarjo memenangkan pertandingan
adalah pada tahun 2005, ketika itu unggul 1-0 atas Persib Bandung. Ya, kita saksikan bagaimana Kapten Kebebasan Ferry Aman Saragi berusaha untuk memberikan penjelasan kepada wasit. Ya, kembali kita melihat sesuatu kepada dari Isnan Ali ya kepada Danilo Fernando, dan saya pikir ini memang adalah resiko dari seorang Danilo yang memang diproyeksikan menjadi pengatur serangan dari Delta Sidoarjo. Dan jika kita melihat pertandingan pertama Delta Sidoarjo, memang terlihat tim ini bermain cukup keras, dan permainan keras inilah yang justru menyulitkan Sriwijaya FC pada saat itu untuk mencoba melakukan kreasi serangan, sehingga sepak bola yang dimainkan oleh Deltras tampak sangat efektif. Baik, Haki Kaizan kali lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Atep. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Deltras Sidoarjo. Cristiano Lopez, kita saksikan bagaimana aksinya dihentikan oleh Haryono yang menganggap partai ini menjadi sebuah partai yang penuh dengan emosi Ya, sebagai pemain yang dibina tentunya oleh Delta Sidoarjo. Betul, ini adalah mantan klubnya dan dia cukup lama memperkuat Delta Sidoarjo. Namun kembali jika kita melihat pelanggaran yang dilakukan kepada Cristiano Lopez, ini menunjukkan ya bahwa para pemain depan Delta tidak hanya diam berada di depan, mereka aktif menjemput bola ke belakang. Sebelumnya juga tadi Cristiano Lopez dilanggar oleh Maman di menit-menit awal, karena memang ia turun hingga ke lini belakang untuk menjemput bola. Kembali sebuah pengamanan yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Sepak pojok pertama bagi Delta Sidoarjo. Dan seperti juga Jovo Cukovic tidak mau mengambil risiko dengan tidak merubah materi pemainnya di pertandingan kedua ini. Iya, saya pikir terlalu dini ya baginya untuk langsung merubah komposisi pemain di pertandingan kedua. Dan ini kita melihat sebuah sepak pojok dari Deltras yang cukup membahayakan. Kita melihat kembali Danilo berada di lini depan. Dan kembali kepada komposisi pemain Persib, saya pikir ini adalah sesuatu yang sah yang dilakukan oleh Jovo. Karena mengingat ini adalah pertandingan tandang kedua berturut-turut dan akan sangat beresiko apabila ia melakukan sebuah perubahan yang nantinya bisa berefek dalam hal kerjasama tim. Hoirul Masuda tadi langsung memberikan bola melebar. Tidak ada seorang pemain dari Delta Sidoarjo. Lebar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Isnan Ali di pertandingan pertama harus ditarik keluar digantikan oleh Wildan Syah. Dan di pertandingan kedua ini kembali berusaha untuk nyetel dengan para pemain lain ya. Sebagai salah seorang pemain baru tentunya bagi kubu Persib Bandung di musim kompetisi 2010-2011 di ajang Jarum Indonesia Super League. Pablo Frances, Maman Abdurrahman kembali kepada Isnan Ali. Ya, di sini jelas terlihat ya ada komunikasi yang hilang di antar lini Persib Bandung, sehingga bola yang diberikan dari belakang tidak pernah secara sempurna jatuh ke lini depan. Ya, sebuah bola yang cukup baik tadi dari Cristiano Lopez kepada Ferry Aman Saragi. Marcio Souza kali ini. Wow, Sebuah backheel Marcio Souza, ada Cristiano Lopez. Wow, cukup. Danilo Fernando direbut tadi dengan baik oleh Haki Kaizan. Haryono, serangan balik. Siswanto. Kembali Siswanto kali ini. Eka Ramdhani. Ferry Aman Saragi. Kita saksikan masih Ferry Aman Saragi. Sebuah percobaan.
Dapat diamankan dengan baik oleh Marcus Haris Maulana alias Marcus Harrison. Kita saksikan sebuah first time yang jarak cukup jauh. Betul, ini sebuah usaha yang sangat ambisius. Namun mengingat gol pertama yang dicetak oleh Ferry di partai pertama, membuatnya cukup percaya diri. Namun kita harus cermati juga bahwa Ferry mendapatkan bola tersebut setelah passing yang salah yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Kembali ini menunjukkan bahwa Persib memiliki masalah dalam hal komunikasi antar lini. Kita melihat kembali bola hilang begitu saja. Ini adalah salah satu elemen ataupun PR yang benar-benar harus diperbaiki oleh pelatih Jovo. Karena kalau kita melihat secara materi pemain dan secara individu, para pemain Persib cukup baik dibandingkan musim lalu. Delta Sidoarjo kali ini lebaran ke dalam. Ya, terlihat sekali memang kedua tim tampil begitu tegang di awal babak pertama ini. Mereka sama sekali tidak mengambil resiko, mereka terlihat bermain sangat aman sekali. Ya, sebenarnya tipikal permainan ini lebih nyaman bagi Deltras ya. Karena bagi mereka yang penting bagaimana mereka bisa meraih 1 poin melawan tim papan atas. Berbeda dengan Persib Bandung, di mana mereka justru harus meraih poin-poin maksimal melawan tim promosi ataupun tim di papan bawah. Sehingga jika kita melihat dari segi psikologis justru Persib Bandung yang sedikit terbebani. Dan ini dia kembali sebuah pelanggaran oleh Haryono kepada Danilo. Tercatat Rendra sudah 4 kali Danilo dilanggar. Menunjukkan ia kembali menjadi pemain penting di sebuah tim. Dan jika diperhatikan lagi berat badannya yang sudah cukup menurun. menunjukkan ya sangat serius untuk menghadapi musim ini. Ya, Marcio Souza pernah mencetak 2 gol melalui tendangan bebas ketika bertemu dengan Persib Bandung di Stadion Siliwangi. Dan kembali kali ini sebuah percobaan mengenai salah seorang pemain dari Persib Bandung dan diamankan dengan mudah oleh Marcus Harrison. Saksikan bagaimana Marcio Souza yang juga memulai karirnya di klub Ital Maracaibo di Venezuela. Sebelum akhirnya bermain untuk Persela Lamongan. Wow, Ferry Aman Saragih kali ini. Professional foul dari seorang Nova Arianto. Ya, menarik untuk melihat apakah keputusan dari wasit. Ya sangat beruntung bagi Nova yang hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Dan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Nova Arianto. Kita melihat ia kehilangan bola. Ferry sudah begitu cepat melaju dan jelas sekali ia sudah tinggal berhadapan dengan seorang Marcus Harrison dan ditarik dari belakang oleh Nova. Sedikit mengejutkan di sini bagaimana wasit hanya memberikan kartu kuning dan kita bisa melihat kekecewaan yang ditunjukkan oleh pelatih Mustaqim. Namun ini dia posisi ideal bagi seorang Marcio Souza. Tendangan geledek tentunya yang akan dicoba dilakukan oleh seorang Marcio Souza. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Jody Pereira terhadap Nova Arianto dan Marcio Souza sudah mencetak 4 gol ke gawang Persib Bandung. Dan sudah melakukan 2 kali gol melalui tendangan bebas. Akankah dia mencetak gol yang ketiganya ke gawang Persib Bandung juga melalui tendangan bebas. Dengan jarak yang hampir sama ketika ia mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada musim 2008-2009. Kita saksikan kali ini adalah Marcio Souza. Wow, tipis di atas gawang dari Marcus Haris Maulana. Ya, eksekusi yang sangat baik yang dilakukan oleh Marcio Souza. Kita melihat ia berhasil melakukan eksekusi melewati pagar pemain. Namun justru juga melewati Mr. Tiang dan tidak menyulitkan seorang Marcus Harrison. Eka Ramdhani kali ini Christian Gonzalez. Kita saksikan bagaimana para pemain Persib Bandung belum tampil lepas di pertandingan kedua ini dan di awal pertandingan ini. Kita saksikan ada sedikit debat antara Mujib Ridwan dan juga Christian Gonzalez. Penjaga gawang Yanuar Fernanda yang juga tampil cukup baik di pertandingan pertama, menahan beberapa kali gempuran dari tim Sriwijaya FC. Betul, inilah yang membuat
Deltras seimbang di setiap lini. Bukan hanya mereka berbahaya di lini depan, namun di lini tengah dan juga di lini belakang. Mereka sangat tercover, belum lagi ditambah oleh seorang Yanuar Fernanda yang di pertandingan pertama memang tampil impresif melawan Sriwijaya FC. Yang mementahkan berkali-kali peluang, bahkan yang mementahkan sebuah tendangan penalti dari seorang Kit Kayambakams. Ya, kita saksikan Sutikno. Dapatkan pelanggaran dari Pablo Frances. Oh. Ya. Cukup berani di sini Sutikno kita melihat. Ya, ini adalah sebuah partai yang cukup unik karena di posisi bek kanan dan bek kiri dari Delta Sidoarjo diisi oleh Anak Ma'ruf dan juga Sutikno, di mana kita tahu Anak Ma'ruf juga pernah mengalami patah tulang ketika berhadapan dengan Persitara Jakarta Utara, waktu itu Persebaya, dan bertabrakan dengan atau juga mengalami sebuah tackling dari seorang Sutikno. Betul, sekarang mereka bermain bersama. Iya, kita tahu dan kedua pemain ini begitu handal ya bagi Deltras di lini belakang. Jika kita amati di 15 menit pertama ini, belum ada sebuah tendangan dari Persib Bandung yang mengarah ke gawang seorang Yanuar Fernanda. Ini menunjukkan bahwa di lini belakang Deltras sangat solid. Ihsan Ali. Kembali lebaran ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances. Ya, saya pikir ini merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi Pablo Frances. Di awal karirnya bersama Persib Bandung, tampak ia belum bisa menemukan irama permainan yang baik. Sehingga kerap kali ia justru melakukan pelanggaran. Cristiano Lopez. Saksikan bagaimana Stephen Hesketh bahu-membahu bersama dengan Bejo Sugiantoro. Ya, kita melihat Steven dimainkan di pertandingan ini, dan ini adalah partai pertama dari seorang Steven yang berasal dari Australia, pemain ketiga yang dari Australia yang bermain di Indonesia Super League. Ya, setelah Roby Gaspar dan juga tentunya adalah seorang pemain yang juga pernah membela Persebaya Surabaya. Ya, Josh Maguire. James Josh Maguire. Cristiano Lopez kali ini. Ya, kita saksikan. Ya, tampaknya Frances memang sedang melalui masa-masa yang sangat sulit, sehingga ia tampak hilang di atas lapangan. Ia justru kerap kali melakukan pelanggaran. Ya, tentu juga beban tersendiri bagi seorang Pablo Frances untuk mendampingi seorang Christian Gonzalez yang musim lalu tampil begitu impresif bersama tandemnya, yaitu Hilton Moreira. Ya, bisa jadi ini merupakan sebuah ujian ya bagi Pablo Frances, bagaimana ia saat diberikan kepercayaan untuk tampil reguler di tim besar seperti Persib Bandung, ia justru dituntut untuk mencetak gol, bukan hanya untuk berlari dan juga melakukan dribbling. Sehingga ini akan menjadi problem bagi Persib Bandung apabila Pablo tidak bisa melakukan kontribusi gol, dan pada saat bersamaan Christian Gonzalez pun dijaga ketat. Inilah yang akan menjadi problem Persib nantinya pada saat musim berjalan. Yanuar Fernanda kembali. Jaga gawang dari Deltras Sidoarjo yang menggantikan peran dari Saifuddin tentunya, yang juga pernah menjadi kekuatan dari Deltras Sidoarjo. Oh, terlalu deras kerjasama dari para pemain Persib Bandung. Kita saksikan bagaimana Christian Gonzalez belum mendapatkan sebuah umpan yang memanjakan sejauh ini. Iya, saya pikir memang dari lini tengah Persib Bandung tuh pun belum ada sebuah pergerakan-pergerakan yang bisa membantu Christian Gonzalez ya. Sutikno kali ini bengnya oleh Baihaki Kaizan, umpan ke dalam kotak penalti, dan Cristiano Lopez. Stephen Hesketh.
Wow. Pelanggaran dari Pablo Frances. Ya. Saya pikir beruntung juga bagi Pablo bahwa wasit Johnny Pereira masih sangat bersabar untuk tidak memberikannya sebuah kartu. Jelas sekali terlihat ia melanggar seorang Sutikno dengan cukup keras. Bejo Sugiantoro kembali mudik ke Sidoarjo setelah bermain untuk tim Davonsoro. Ya, ini ada sebuah pola permainan yang sedikit berbeda yang ditunjukkan Deltras. Kali ini Sutikno lebih rajin melakukan overlapping. Tampaknya ada sebuah perubahan taktik di tengah pertandingan ini, di mana overlapping dari seorang Sutikno justru kerap menimbulkan masalah bagi seorang Baihaki Kaizan. Hampir tadi sebuah crossing dari Sutikno berhasil menjadi gol dari seorang Cristiano Lopez. Ya, Siswanto pun juga belum menemukan permainannya kembali di musim ini setelah bermain satu musim bagi tim Persema dan kembali lagi diharapkan tadi bisa jadi kekuatan di lapangan tengah dan di pertandingan pertama pun juga Siswanto masih belum bisa memberikan yang terbaik. Iya, kita tahu di pertandingan pertama justru Siswanto akhirnya diganti oleh seorang Jajan Zainal Abidin ya, yang tampil impresif dan sangat eksplosif di pertandingan melawan Persela Lamongan. Dan saya pikir ini bukan kesalahan dari seorang Siswanto saja, namun memang tampak bagaimana lini tengah dari Persib Bandung bermain individualistis. Kita belum melihat ada kerjasama yang baik di antara para pemain di lini tengah. Dan di pertandingan kali ini juga kita melihat kerap kali justru para pemain melakukan pelanggaran daripada menunjukkan grafik penampilan mereka dengan menyerang dengan baik. Dan tipikal permainan ini justru menguntungkan Deltras Sidoarjo ya. Karena kita lihat mereka tidak memiliki masalah untuk melakukan passing antar pemain. Justru mereka kerap kali bisa menembus ke kotak penalti Persib Bandung. Statement dari pelatih Jovo Čukovic di beberapa media massa memang mengatakan di pertandingan pertama Persib Bandung mengalami kesulitan. Terutama di babak pertama ketika mereka sempat tertinggal atas tuan rumah Persela Lamongan. Dan hal ini kembali terjadi di pertandingan kedua. Di babak pertama mereka sedikit tampil gugup. Belum terjadi kerjasama antar lini yang sangat baik. Ya, sebenarnya hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah awal musim. Kita melihat kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan kepada Siswanto. Memang hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena ini adalah awal musim. Namun yang dikhawatirkan apabila gejala ini terus berlangsung hingga pertengahan musim. Dan itu yang akan benar-benar menyulitkan posisi Persib Bandung. Kembali dari sebuah tendangan bebas. Bisakah Eka Ramdhani memberikan bola untuk dimanfaatkan bagi Christian Gonzalez? Ya. Ya, sebuah bola yang cukup baik. Masih diamankan tadi oleh Bejo Sugiantoro. Kita saksikan bagaimana Maman Abdurrahman langsung melakukan sebuah sapu bersih. Tidak memberikan kesempatan kepada Cristiano Lopez. Penyerang berusia 32 tahun dari Brasil, Khairul Mashuda. Ya, kita melihat justru sedikit gugup mungkin ya lini belakang Persib Bandung, di mana mereka tidak ingin mengambil resiko dan langsung membuang bola. Tidak ingin sebuah kesalahan terjadi seperti yang ditunjukkan oleh Nova pada saat ia direbut oleh seorang Ferry Ahmad Saragi. Dan El Loco tampak belum memiliki peluang memasuki menit ke-23. Marcus Harrison, Stephen Hesketh tadi memberikan pengawalan cukup ketat tentunya kepada Pablo Frances.
Lebar ke dalam kali ini Anam Ma'ruf. Wow. Ya, cantik kita melihat. Khairul Masuda bermain bersabar kepada Stephen Hesketh. Langsung dia melebar kepada Danilo Fernando maksudnya. Ada Atep yang kali ini kembali bermain di kiri, bertukar posisi dia dengan Siswanto. Haryono, cukup baik Haryono penguasaan bolanya, masih Haryono. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ferry Aman Saragi. Ada Maman Abdurrahman. Bejo Sugiantoro. Ya, kita saksikan memang para pemain dari Delta Sidoarjo pun juga mengalami sedikit kesulitan karena memang menumpuknya barisan pertahanan Persib Bandung di daerahnya sendiri. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez, dan Danilo Fernando pun juga sangat sulit. Wow, keras sekali. Ferry Aman Saragi terhadap Haryono. Ya, kita melihat Haryono terus berjuang ya untuk merebut bola. Dan tampak jelas ia membantu lini pertahanan Persib Bandung. Dan kali ini, wow, keras. Kita melihat ia mendapat tackling dari seorang fast, Ferry Aman Saragi. Ya, kita juga menyaksikan bagaimana barisan depan dari Persib Bandung terlalu main ke dalam. Ya. Ini juga bertanda bahwa mereka memang sedikit kesulitan untuk bisa menguasai lapangan tengah atau bahkan untuk bisa menembus pertahanan dari Delta Sidoarjo. Ya, betul sekali. Karena mereka tidak mendapatkan suplai bola ke depan sehingga mereka memang harus turun sedikit ke belakang, mencoba menjemput bola dari belakang. Namun itu pun tampaknya tidak berhasil. Karena ini bisa dilihat bagaimana pergeseran posisi Atep dari kanan ke kiri, kemudian Siswanto pun bergeser menunjukkan bahwa seharusnya jika lini tengah Persib tidak berjalan, maka kedua pemain sayap mereka bisa melakukan pergerakannya. Tapi ini juga belum terlihat. Lebaran ke dalam kali ini. Sebuah gestur tangan yang dilakukan oleh Jovo Čukovic yang terlihat jelas tampaknya sangat tidak puas dengan apa yang terjadi selama 26 menit jalannya pertandingan di malam hari ini. Ya, Atep kali ini, Ihsan Ali, masih Ihsan Ali. Sebuah penyerangan dari Persib Bandung. Eka Ramdhani, cukup baik dia 1-2 tadi. Dipatahkan oleh Bejo Sugiantoro dan Cristiano Lopez. Marcio Sosa. Terburu-buru tampaknya para pemain dari Delta Sidoarjo melakukan sebuah serangan balik. Wow. Cukup berani Baihaki Kaizan bermain di daerahnya sendiri. Ya, Ihsan Ali tampaknya yang terjatuh. Kita belum saksikan apa yang terjadi terhadap Ihsan Ali. Pemain yang juga pernah membela tim Persita Tangerang, Persikota Tangerang, dan juga Barito Putra. Masih tergeletak dan harus dibantu oleh tim medis. Harus memutar otak tentunya Jovo Čukovic untuk bisa membuat strategi yang lebih jitu. Ya, saya pikir peran Jovo harus sangat sentral bagi Persib Bandung. Dan ia harus sadar bahwa ini adalah tim yang dipenuhi oleh materi pemain bintang. Artinya tidak mudah untuk melakukan komunikasi di atas lapangan secara konsisten. Dan ini yang kembali ditunjukkan oleh Persib Bandung. Bahwa bagaimana dengan materi pemain yang begitu baik, mereka sangat kesulitan untuk menunjukkan permainan yang rapi. Sehingga kita melihat kerap kali mereka justru kehilangan bola. Kembali pelanggaran dari Ferry Aman Saragi dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jody Pereira terhadap kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi. Ya. Berhati-hati tentunya bagi Ferry Aman Saragi yang sudah mengantongi kartu kuning. Ya, jelas sekali kita melihat yang menerjang seorang Siswanto yang sebenarnya sudah mengelabuinya. Baik sekali skill dari Siswanto. Dan sudah cukup saya pikir kesabaran dari wasit Jony Pereira. Sebuah peringatan bagi Ferry Aman Saragi. Khairul Masuda kembali kali ini.
Langsung berikan umpan panjang. Berkali-kali para pemain dari Delta Sidoarjo memang mencoba untuk melakukan permainan umpan panjang tanpa melalui lapangan tengah, sebuah direct pass yang mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan Persib Bandung. Haryono kembali kali ini. Eka Ramdhani. Nova Arianto. Baihaki Kaizan mulai keluar membantu penyerangan. Januar Fernanda menguasai bola. Sutikno kali ini. Cristiano Lopez. Kembali Baihaki Kaizan. Pelanggaran dari Sutikno. Ya, kali ini Eka yang dilanggar oleh Sutikno. Ya, jelas sekali kita melihat dengan Sutikno melakukan tackling terhadap kaki Eka Ramdhani, dan ini dia kita melihat bagaimana Jovo begitu aktif terus-menerus memberikan instruksi kepada para pemainnya. Sebuah pelanggaran. Dan oleh Marcio Souza terhadap. Ya, kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap Siswanto. Ya, bagi Ferry Ahmad Saragi harus berhati-hati. Ya, saya pikir ini adalah partai yang cukup emosional bagi tim tuan rumah. Karena kali ini mereka kembali berhadapan dengan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Materi pemain dengan label timnas juga. Sehingga kita melihat mereka bermain dengan over emosional. Bermain dengan emosi tinggi. Dan kerap melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, dan ini bisa sangat berbahaya bagi mereka jika ada salah satu pemain mereka justru terusir karena kartu merah. Wow. Meninggalkan lapangan permainan Pablo Frances. Ya, terlihat memang ada yang tidak jalan dari kubu Persib Bandung, terutama di barisan lapangan tengahnya yang sedikit mengalami kesulitan tentunya dalam memberikan bola-bola kepada barisan penyerangnya, dan juga terlihat bagaimana Delta Sidoarjo pun juga tidak memanfaatkan kekuatan di lapangan tengah, di mana mereka lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang untuk memberikan umpan langsung ke bagian depan. Ya, sebenarnya bagi Deltras ini adalah pola permainan mereka ya, bahwa mereka memang akan memainkan long ball passing seperti yang mereka tunjukkan melawan Sriwijaya FC. Itu yang justru menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC, namun saya melihat bahwa lini belakang Persib Bandung sudah cukup waspada akan pola permainan tersebut. Sehingga kita melihat mereka tidak ingin mengambil resiko langsung membuang bola sejauh mungkin. Jika ada sebuah serangan dengan bola-bola tinggi yang masuk ke daerah pertahanan mereka, untuk mencegah terjadinya sebuah kesalahpahaman atau kesalahan di lini belakang. Dan masih belum jelas dengan Persib Bandung bagaimana mereka belum klik di antar lini. Sehingga pemain seperti Christian Gonzalez pun tampak miskin peluang. Belum ada sebuah peluang yang berbahaya dari seorang El Loco memasuki menit ke-35. Haryono. Ihsan Ali kali ini. Maman Abdurrahman pada Siswanto, dibayangi oleh Sutikno.
Mujib Ridwan. Christian Gonzalez. Dan sebuah pelanggaran Pablo Frances kali ini. Ada Stephen Hesketh, langsung saja melakukan sebuah pressing tadi terhadap Pablo Frances. Serangan dari Baihaki Kaizan. Ya, ini ada inisiatif yang baik dari Baihaki untuk masuk melakukan overlapping. Tentunya ini menjadi sebuah opsi bagi Persib Bandung. Karena kita lihat memang permainan sayap mereka sedikit macet. Sehingga diperlukan overlapping oleh seorang fullback. Dan itu yang dilakukan oleh Baihaki. Sebuah pergerakan yang sangat impresif yang ditunjukkan Baihaki. Dan paling tidak memberikan peluang bagi timnya dari sepak pojok. Eka Ramdhani kali ini akan melakukan sepak pojok bagi Persib Bandung. Sepak pojok pertama cukup baik tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Nova Arianto. Christian Gonzalez sudah mencetak 7 gol ke gawang Delta Sidoarjo ketika membela Persik Kediri dan juga Persib Bandung. Dino Fernando. Sio Sosa tadi berusaha untuk mengelabui seorang Nov Arianto tapi terbaca. Stephen Hesketh. Ana Ma'ruf. Mujib Ridwan kali ini. Wow. Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Koirul Masuda. Langsung menuju daerah kotak penalti. Ya, sayang sekali kita melihat bahwa hasil akhir dari penyerangan tersebut tidak membahayakan gawang seorang Marcus Horizon. Dan sama halnya seperti Persib, jelas Cristiano Lopez yang di sini justru kesulitan untuk mendapatkan porsi bola. Ya, inilah dia kita saksikan Siswanto dan juga Bejo Sugiantoro, salah seorang pemain senior yang tentunya menjadi andalan dari kubu Delta Sidoarjo di musim ini setelah mereka promosi dengan menempati peringkat 3 di Liga JOS Indonesia atau peringkat 2, di mana mereka takluk atas Persibo Bojonegoro di partai final. Belum meninggalkan lama permainan, Atep masih. Haryono langsung menuju daerah kotak penalti dan diamankan yang baik oleh Yanuar Fernanda. Ya, tapi memang terlihat jelas permainan lebih dikuasai oleh Delta Sidoarjo dan Persib Bandung tampaknya terbawa dengan gaya permainan dari Delta Sidoarjo dan mereka masih belum bisa keluar dari hal tersebut sampai sejauh ini. Jelas sekali bagi Deltras, saya pikir di sini target utama adalah 1 poin dan jika mereka bisa menang itu adalah sebuah bonus yang besar. Dan kita melihat mereka tidak terburu-buru melakukan serangan, mereka mencoba melakukan passing yang baik, memberikan porsi bola kepada setiap lini dan mencoba melakukan sebuah penyerangan akhirnya dengan melakukan bola-bola tinggi. Lihatlah begitu rapi mereka mengorganisir penyerangan. Ya, dan akhirnya kita melihat kembali langsung ke depan. Ya, Sutikno kali ini cukup kosong Sutikno. Dan ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat dalam pengen lambat apa yang dilakukan oleh Siswanto. Ya, kita melihat sedikit ada kontak Siswanto dengan Sutikno yang terlihat jelas terjadi di dalam kotak penalti. Ya, memang tampak di sana Siswanto tidak mengira ada seorang Sutikno sehingga ia sudah kalah gerak, namun wasit memberikan sebuah tendangan bebas justru di luar kotak penalti. Peluang kali ini bagi Delta Sidoarjo melalui Marcio Sosa. Wow, berada di depan gawang dan Danilo Fernando. Mudah saja bagi Marcus Haris Maulana. Ya, kita melihat Marcos sangat fokus terhadap bola ya, sehingga meskipun terjadi scrimmage di sana,
akhirnya ia bisa mengamankan gawangnya. Kita melihat di sini tendangan bebas Marcio Souza yang begitu berbahaya. Ada Maman di sana yang menjaga seorang Cristiano Lopez. Dan kita melihat Danilo mencoba sesuatu yang spektakuler. Namun Marcus tetap fokus dan bisa mengamankan gawangnya. Khairul Masnuda. Bejo Sugiantoro. Kembali kepada Khairul Masnuda. Cristiano Lopez yang dituju. Masih ada Marcio Souza menuju kepada Danilo Fernando. Haryono kali ini. Pablo Frances berikan bola kepada Siswanto. Coba bermain melebar para pemain dari Persib Bandung. Ya, sedikit kesulitan Siswanto untuk memberikan bola kepada rekan-rekannya yang terlambat memberikan support Ya, tentunya. kita melihat di sana tidak ada yang membantu seorang Siswanto. Seharusnya ada pergerakan dari lini kedua ya, yaitu dari lini tengah untuk membantu Siswanto. Sehingga ia pun tidak memiliki cara lain untuk memberikan passing. Baihaki kembali mencoba berada di depan untuk membantu rekan-rekannya. Kembali ke dalam kali ini oleh Baihaki Kaizan. Siswanto. Masih Siswanto dalam daerah kotak penalti. 3 pemain. Menghentikan Siswanto dan Danilo Fernando. Mencoba berikan bola kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza kita saksikan. Bejo Sugiantoro. Christian Gonzalez. Ya. Pablo Frances kali ini. Masih Pablo Bahaya. Frances. Cukup baik Pablo Frances. Dan masih ada Stephen Hesketh yang langsung melakukan sebuah pengamanan dari Stephen Hesketh. Ya, kita melihat itu adalah ciri khas dari seorang Pablo Frances melakukan akselerasi mendekati kotak penalti. Dia sudah melakukan akselerasi dengan cukup baik melewati seorang Bejo Sugiantoro, namun di sanalah datang covering dari Hesketh. Pemain asal Australia yang saya menilai tampil sangat impresif, tidak gugup dan bermain sangat stabil di lini belakang. Namun sebuah peluang kembali bagi Persib dari sepak pojok. Eka Ramdhani kali ini. Datang Haryono. Sutikno. Cristiano Lopez. Wow, cukup kuat. Ferry Aman Saragi kali ini. Masih Ferry Aman Saragi. Terlalu buru-buru untuk memberikan bola kepada Cristiano Lopez tadi. Nova Arianto. Sutikno. Christian Gonzalez. Haki Kaizan. Ana Ma'ruf. Musim 2006 adalah salah satu musim terbaik bagi Delta Sidoarjo ketika mereka tampil cukup baik dan lolos di babak 8 besar di divisi utama ketika ditangani oleh Pelatih Jaya Hartono dengan Budi Sudarsono, salah satu pemain yang tampil cukup baik dengan mencetak 19 gol musim itu. Haryono kali ini. Marcio Souza. Sutikno. Masih Sutikno. Ada Baihaki Kaizan. Sutikno. Oh, Belum meninggalkan lapangan permainan. Sebuah umpan yang dilakukan oleh Sutikno tadi. Datang kembali Ana Ma'ruf. Ferry Aman Saragi. Danilo Fernando yang dituju. Cristiano Lopez. Khairul Masnuda. Ya, peluang kali ini dan Ferry Aman Saragi. Sebuah peluang pertama bagi Delta Sidoarjo, diamankan dengan baik oleh Marcus Harrison. ya saya pikir Marcus pantas menjadi man of the match di babak pertama ini. Kita melihat bagaimana ia begitu sigap mementahkan peluang dari seorang Ferry
yang sebenarnya juga tidak sengaja mendapatkan umpan dari seorang Marcio Souza yang melakukan syuting dari jarak jauh. Baik sekali tadi antisipasi dari seorang Marcus Horizon. Namun masih berbahaya dari sepak pojok ini bagi Deltras. Kembali sebuah sepak pojok bagi Deltras Sidoarjo. Ya, Christian Gonzalez. Wow. Masih Christian Gonzalez. Ya, cukup keras memang partai di malam hari ini. Ya, kita melihat ini adalah partai yang keras ya. Karena memang permainan Deltras memang tipikal keras. Dan itu juga yang justru menyulitkan para pemain Persib. Dan tampak sesekali mereka pun sedikit terpancing dan terikut irama permainan keras. Dan sejauh ini memang cukup sukses untuk mematikan kelebihan teknik yang dimiliki oleh Persib Bandung tentunya. Dan itu juga yang dilakukan terhadap Sriwijaya FC. Bagaimana mereka bermain begitu efektif dengan bermain keras. Namun juga bermain menyerang. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara adalah 0-0. Deltras Sidoarjo menghadapi Persib Bandung dari Stadion Gelora Delta.